Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Yakin esok sukses. Oke, alhamdulillah. Ya, sudah siap belajarnya hari ini? Siap. Kita akan berdoa dulu ya. Oke, Rumi, KM dipimpin dulu untuk berdoa. Ready. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, Ibu absen dulu ya. Azza. Oke. Thank you Azza. Aisyah. Hadirah. Suaranya, angkat tangan suaranya kelas ya. Al-Farezi. Tiandria Nurul Arsy. Oh, oke. Firza. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Siapa? Raif. Oke. Sebelum Ibu masuk ke berpikir komputasional yang tadi kita mau ngikutin komputer, kita mau mengikuti komputer otaknya atau komputer mengikuti kita? Kalau kita mengikuti komputer, kenapa bisa seperti itu? Kita mengikuti komputer, apa yang terjadi dan apa yang salah dengan pemikiran kita sehingga kita harus berpikir seperti komputer? Ya, kita cari tahu. Lihat tumpukan ini. Lihat ini. Lihat nih, berserakan. Mejanya indah nggak dipandang? Nyaman nggak lihat ya? Bu Yanti bisa menulis nggak di atas meja ini? Bisa nulis nggak dengan berantakan seperti ini? Oke, sesuai pada tempatnya nggak peletakannya? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Sepertinya ini harus dirapihkan ini. Sepertinya harus dirapihkan. Kira-kira merapihkannya kemana nih? Apa dulu yang harus dirapihkan? Ini nih, ada tisu. Yang mana dulu? Yang besar dulu. Ada yang mana lagi? Tisu dulu. Oke. Anak perempuan satu, anak laki-laki satu, bantu ibu. Coba kalian petakan gimana cara. Yuk. Kenapa mati lampu, Pak? Oke. Oke, sip. Ada lagi yang perlu dirapihkan? Oke, terima kasih Rumi dan Raka. Tepuk tangan dong buat Rumi dan Raka. Kan karena kita sekarang sudah pembelajarannya itu deep learning. Apa itu deep learning? Pembelajaran bermakna. Di mana di dalamnya kita harus sadar dulu. Sadar bahwa belajar coding ini penting buat kita. Kenapa sih penting buat kita? Buat kecerdasan artifisial itu penting buat kehidupan kita. Karena itu sangat diperlukan untuk membantu kita memetakan pola. Memetakan pola bagaimana tadi komputasional. Cara otak kita bekerja seperti komputer. Kemarin Bu Yanti kan meminta kalian untuk merapihkan dan mengelompokkan buku-buku yang baru dibeli ya sebelah kanan, di sebelah kiri kalian kan? Oke, yang kalian tulis apa dulu tuh? Apa aja Skia? Judul, apa lagi? Nomor buku, jumlah buku, ada apa lagi? Halaman buku, penerbit. Oke, ilustrator. Nah, terus udah gitu kalian membacanya kan? Menurut kalian, mana bagian yang penting dan nggak penting dari buku tersebut? Apanya sayang? Hah? Isi buku. Raka pinter, isi bukunya. Karena kita sedang membaca buku. Berarti yang penting buat kalian apa dalam buku ini sayang? Hah?
yang penting kalian pelajari? Iya, ini perlu diingat gak? Ilustratornya perlu diingat tidak? Tidak perlu. Terus apa yang perlu kalian pahami? Isinya. Coba Latisa bayangkan alur Latisa pergi dari rumah itu sampai ke sekolah jalannya kemana aja? Rumahnya jalan apa? Rumahnya Jalan Permata Permai Raya. Terus keluar dari mana? Keluar dari rumah, keluar ke jalan apa? Jalan Cisaranten. Cisaranten Kulon, terus belok kanan, belok kiri, lurus atau gimana? Lurus. Ibu mau tanya nih. Dari tadi yang Latisa jelaskan, katanya Latisa dari jalan apa? Permata Permai Raya. Terus belok kiri, masuk ke jalan Cisaranten, terus belok kiri, belok ke jembatan kecil. Penting nggak diketahui? Penting. Jadi kalau ada berpikir komputasional itu ada 4 komponen yang harus kalian pelajari. Ketika kita belajar untuk berpikir komputasional, maka kita akan belajar bagaimana tadi membuat masalah besar jadi kecil. Tadi masalah di kamar yang berantakan bisa jadi rapih dengan cara menyelesaikannya satu demi satu, tahap demi tahap ya. Lalu yang kedua, biar kita belajar berpikir runut. Karena kalau komputer itu runut dari A, B, C, D kayak gitu ya. Kalian pun sama, belajar bagaimana bekerja ya, dan belajar itu runut. Mulai dari satu tahapannya, kedua, ketiga. Jadi nggak acak-acakan ya. Hari ini Bu Yanti sudah persepsikan, sudah demonstrasikan bagaimana pembelajaran komputasional, berpikir komputasional. Karena itu tujuan belajar hari ini yang pertama yaitu kita akan menguraikan permasalahan yang kompleks itu yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, kalian bisa merangkai data kayak tadi, mana kertas, mana buku, mana yang harus dirapihkan di rumah, selimut dulu, bantal dulu, seperti itu ya. Lalu menentukan informasi paling penting. Tadi Latisa bilang kan, Bu, geria itu penting. Kenapa? Jadi patokan kalau ke rumah Latisa beloknya setelah geria, itu penting. Nah, kalian akan belajar bagaimana mengelola informasi penting dan tidak penting. Abaikan yang mana? Tadi yang diabaikan yang mana sayang? Warna jembatan biru, nggak usah diingat-ingat warna jembatan biru. Tapi ada jembatan kecil, langsung belokin. Ya, itu abstraksi. Lalu membuat instruksi petunjuk yang lengkap. Kayak tadi yang Latisa bilang, Bu, dari rumah aku belok kiri ke jalan Arca Manik gitu ya. Nanti ke jalan Jakarta kayak gitu. Lalu yang terpenting adalah dari belajar hari ini adalah kalian bisa mengaplikasikan 4 dasar berpikir komputasional. Itu adalah 1, apa aja tadi? Ini ada dekomposisi, memecah masalah besar jadi kecil-kecil. Lalu ada pengenalan pola, mana yang tadi yang sama tipenya. Yang tadi kertas-kertas, buku-buku, semuanya gitu ya. Lalu abstraksi, abstraksi itu yang apa? Yang tidak penting. Abaikan informasi yang tidak penting. Dan yang selanjutnya algoritma. Algoritma itu apa? Kalian harus bisa mengurutkan langkah-langkah atau petunjuk yang harus kalian lakukan. Misalnya tadi kalau merapihkan meja Bu Yanti, urutannya harus seperti ini. Kalau kalian bangun tidur, urutannya harus seperti apa. Pergi ke sekolah, urutannya harus seperti apa. Itu namanya algoritma ya. Nah, dan keempat komponen ini diharapkan bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari buat kalian menjadi lebih disiplin. Karena berpikir komputasional itu lebih disiplin dan kreatif. Oh, tahu ya, kemandiriannya pun sama ya, komunikasinya pun sama dibangun di berpikir komputasional ini. Dapat dipahami? Oke. Kita akan belajar diskusi dan berkelompok. Siapkan buku tulisnya sayang. Ayo pejanya kelompok. Berapa orang? Berapa orang? Oke. Ambil bagikan. Lihat gambar ini. Ini gambar apa ini? Kamar tidur yang? Oke sayang. Kamar tidur yang berantakan.
Kira-kira, aduh, ini nyaman nggak sih kita tidur di sini? Kamar kalian seperti ini nggak? Jika kamu harus merapikan kamar, yang akan kamu lakukan apa dulu nih? Lihat di sini. Kira-kira mau yang mana dulu yang dirapihkan? Yang besar dulu, yang kecil dulu? Ini ada gunting, sandal. Tuliskan di buku catatan. Nanti ke depan didiskusikan dengan kelompok. Ayo. Nanti dipresentasikan ke depan. Terus yang kedua, perhatikan sayang. Bagaimana kamu memecah tugas besar, merapikan kamar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya merapikannya yang mana dulu? Oh, urutannya yang ini dulu ya. Apakah ada benda-benda yang sama atau mirip yang harus dikumpulkan? Apa yang mau kamu lakukan? Merapikan apa dulu? Merapikan apa dulu? Kira-kira. Ada nggak yang sama seperti kain? Yang terbuat dari kain apa aja? Aku kelompokkan barang-barang. Mengelompok barang-barang, bagus. Apa aja? Ada yang dari kain, bahannya apa aja? Selimut, apa lagi? Spray, apa lagi? Bantal, apa lagi? Pakaian. Harus digimanain nih kalau yang satu bahannya? Iya, dikelompokkan. Coba seperti apa? Tuh, lihat, fokus pada hal-hal penting. Untuk bisa rapi, ini kan banyak buku nih, banyak buku ya, tuh bersilakan. Untuk bisa rapi, apakah penting membedakan buku pelajaran dengan komik? Penting nggak? Ya? Atau cukup dipisahkan saja? Terus, apakah sampah dan pakaian kotor perlu dipisahkan? Tidak. Pisahkan. Kenapa penting tidak? Oke, dijelaskan. Lalu menyusun menjadi urutan yang paling masuk akal. Logis mana yang lebih baik, melipat pakaian dulu, baru membuang sampah atau sebaliknya? Membuang sampah dulu atau melipat pakaian dulu? Membuang sampah dulu. Ayo, terserah kalian, coba, terserah kalian. Terima kasih. Ya sayang, dengarkan nih temannya dari kelompok berapa. Silakan Rehan. Pertama, beresin yang kecil-kecil dahulu, kelompokkan barang-barang, membuang sampah, bersihkan yang besar seperti spray, bantal, selimut. Terus? 2, membuang sampah dulu agar melipat baju lebih gampang dan leluasa. Oke, ada yang setuju nggak dengan pendapatnya Rehan? Oke, mengelompokkannya berdasarkan apa? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Mengelompokkannya apa? Kayak misalnya gunting sama gunting, Gunting, pensil di tempat? rak, Di rak. Terus apa lagi? terus Yang sampah? sampah dibuang, Baju, ya betul. Terus baju kotor? dicuci. Oke, sip. Sekarang Jingga, yang lain dengarkan ya. Nanti kasih pendapat untuk Jingga. Mengambil sampah terlebih dahulu Mengambil sampah terlebih dahulu agar lebih bersih. katanya agar lebih bersih. Kedua, Mengelompokkan barang sesuai kategori. mengelompokkan barang sesuai kategori. Ada yang setuju dengan pendapatnya Jingga? Oke, Rumi, gimana Rumi? Setuju. Setelah itu merapikan mainan, Lalu? membuang sampah ke tempat sampah. Buku ditaruh di rak buku agar rapi. Handuk dijemur dan terakhir merapikan sandal. Oke, bagus sekali Firja. Bu Yati mau tanya, mana dulu nih kira-kira menurut Firja? Melipat pakaian dulu atau buang sampah dulu? Melipat baju dulu Mengapa melipat baju dulu? biar rapi. Biar rapi. Kalau tadi kelompok ini Rehan buang sampah dulu. Kalau kelompok Firja melipat dulu karena biar rapi. Terima kasih Firja. Merapikan buku, menjemur Merapikan buku, menjemur handuk handuk dipakai, yang sudah dipakai, menyimpan sendal pada tempatnya. menyimpan sendal pada tempatnya. Oke, siapa yang pendapatnya sama dengan Firja dan Riri? Terima kasih Firja dan Riri. Tepuk tangan dong buat Firja dan Riri. Sip. Sekarang ini lihat. Nih. Buku catatannya simpan dulu. Coba lihat. Bu Yanti punya maze.
Maze itu adalah, hah? Iya. Ini bukan peta harta karun. Ini adalah temukan jalan yang teraman dari rumah ke sekolah. Mana dulu nih? Yang teraman. Ke sini terhalang. Stop. Sampai kalian masuk ke sini. Lihat jalannya. Oke, Bu, jalan yang seperti ini bisa dilalui nggak? Lihat, kan harus nyambung gini. Set, tuh. Ini bisa dilalui tapi dalam satu sambungan. Dan ya, sama Mama ke depan. Oke, kita kasih tunjuk jalannya yang mana ya? Aman tidak ya? Coba kasih tunjuk ke sini. Yang Wawa. Terus lewatin Jadi, Wawa. pohon, habis itu belok kanan, Melewati jalan pertama, terus lurus, belok kiri. jalan kedua. Belok kiri. Dania sama Wawa makasih. Jempol. Oke, Zen beda. Cina jalannya kemana, Zen? Jalannya berbeda. 2, 3. Balik lagi ke atas lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau yang tadi Wawa 9 langkah, kalau Albi 11 langkah sama Zen. Tepuk tangan buat Zen sama Albi. Oke, sekarang tuliskan jika kalian punya robot nih ya di rumah, kalian ingin memberi petunjuk sama robot kalian bagaimana cara robot kalian bisa sampai dari rumah ke sekolah, perjalanan dari rumah ke sekolah. Kasih petunjuk buat robotnya agar selamat sampai sekolah. Robotnya tuliskan, kalian punya robot. Ceritanya kalian punya robot nih ya. Nih, kalian ingin menyampaikan sebuah petunjuk jalan agar robot bisa sampai ke sekolah dari rumah kalian. Kasih petunjuknya kayak tadi. Keluar dari rumah, kata-kata aja. 1, keluar dari rumah, di persimpangan belok kiri ada Gria kayak Latisa tadi yang dijelaskan. Iya. Kalau masih tahu kayak ngelewatin ini. Iya harus. Oke, lihat perhatikan. Azfar, terima kasih. Azfar tanya sama Bu Yanti. Bu, kalau mau ke sekolah aku harus lewati ini, lewati itu. Penting. Karena di sini ya, apakah rumah kalian lewat lampu merah nggak? Nggak. Diarahkan robotnya. Robotnya harus diarahkan biar sampai dari rumah Rizky ke sekolah. Kamu harus jalan Acamani, belok ke kiri. Nah, kayak gitu. Mengikuti taman komplek. Lingkaran itu kan? Nah, lingkaran jalan, pembatas jalan kan yang gitu. Dan kadipaten. Robotku. Aku akan memberitahu robotku rute dari rumahku ke sekolah. Ya. Keluar rumah, lurus ada perempatan dan lurus terus ada pertigaan, belok kiri dunia buah dan gang kadipaten. Kalau Rizky patokannya cuma 3 apa aja? Bank BRI, dunia buah dan gang kadipaten. Terima kasih Rizky. Nih ya, kalian kan tadi sudah tahu ya membuat rute perjalanan buat robot agar sampai dari rumah ke sekolah dengan baik dan tidak tersasar dengan ciri-ciri atau patokan rute tersebut. Siap ya? Ini ada sebuah gambar. Salah satu ciri berpikir komputasional itu adalah kita bisa memprediksi. Apa itu memprediksi? Memperkirakan pola selanjutnya. Lihat gambar ini nih. Nih,
Kira-kira kalau kita mau membangun jalan, ya, membangun jalan dari rumah ke sekolah, kira-kira yang mana dulu yang harus dibangun? Coba, yang mana kira-kira? Ya pakai tangan kanan, yang mana dulu? Ini terus lagi. Kira-kira, prediksikan. Oke, sip. Terima kasih Ali. Nah, cara berpikir Ali katanya sudah lurus belok kiri dulu, Bu. Belum tentu dengan kalian. Kalian silakan cari, memprediksi untuk membangun jalan dari rumah ke sekolah, ya. Dengan cara menggunting bagiannya, lalu tempel di kertas selanjutnya, ya. Di pola selanjutnya. Pola selanjutnya yang mana? Gunting, tempel. Paham? Silakan ambil guntingnya di depan. Hati-hati ya, diperkirakan aja. Menurut Rizky bisa kepake nggak semua? Harus kepake dong. Itu ada 4 jalan ya, harus terpakai semua. Kira-kira yang mana dulu? Harus terpakai. Bagaimana, mau langsung ditempel atau diuji cobakan dulu? Ini jalannya kemana? Coba kan harus sampai ke sini, ke sekolah. Udah. Coba. Aku di nomorin itu tadi 1, 2, 3. Nih Rumi beda nih, bagus Rumi. Jadi itu 1, 2, 3, set. Don't forget, put your name. Nah, yang Asfar, rutenya begitu Asfar. Apa sama kayak Asfar? Terus Latisa sama kayak Rumi ya? Apa ke lembar kerjanya? Yang sama seperti Rumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Sudah selesai semuanya? Oke, lihat mejanya. Rapih tidak kalau pekerjaannya sudah selesai? Oke, mana tugas yang harus dikumpulkan? Mana alat-alat yang harus dirapihkan? Mana sampah yang harus dibuang? Coba, kan sudah belajar ya. Hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional yang terbagi dari 4 komponen. Apa saja? 1, ada apa? Dekomposisi. Artinya apa sayang? Apa Raka? Membuat masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Apa itu? Mencari apa? Hal yang sama. Bagus Askia, mencari hal yang sama polanya. Yang ketiga apa? Abstraksi itu apa? Apa Latisa tadi? Gria. Terus Puridago apa sayang? Patokan, berarti mencari hal-hal yang penting. Fokus kepada yang penting. Keempat apa sayang? Algoritma. Tadi apa yang diperintahkan ke robot? Oke, membuat langkah-langkah urutan. Bagus, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 1 kumpulkan. Oke. Sekarang Bu Yati mau cek loh mejanya. Kalian sudah berpikir komputasional kan? Sudah tahu mana yang harus dirapihkan, mana yang harus dibuang ke tong sampah. Tadi sudah dibuang ke tong sampah kan? Oke, guntingnya sudah disimpan? Ibu akan cek kelompok 1. Gunting di mana Rizky? Gunting di mana? Good. Rapi. Kelompok 2. Oke, alat tulisnya nggak
rapi. Di mana alat tulisnya? Sampah sudah tidak ada? Oke, kelompok 4. Wow, rapi, tinggal hanya tugasnya. Bukunya mana? Kelompok 5, good. Berarti, nih, kalian ya, kita ketika belajar berpikir komputasional, berarti kita akan belajar lihat pekerjaan kalian lebih efisien. Nyaman gak? Nyaman gak lihat mejanya seperti ini? Nyaman. Kalau tadi sampahnya sampah hasil guntingan tidak dibuang, bagaimana rasanya? Apa bagiannya? Tidak enak dilihat, kotor, good. Nah, terus membuat kita lebih fokus lagi pada hal-hal penting. Sekarang hal yang penting di meja kalian apa tuh? Apa? Kertas soal, apa lagi? Buku. Tadi hal yang tidak pentingnya kemanain? Dikemanakan? Diketaskan. Dibuang, pintar. Lalu, nih, membuat langkah-langkah yang pasti ketika kalian mau belajar ya. Tepuk semangat. Oke, semangat mau istirahat ini? Semangat mau istirahat ya. Kalian sudah tidak terasa sudah 70 menit kita belajar. Tapi Bu Yanti mau kasih reward dulu untuk anak-anak yang tadi sudah maju ke depan, yang sudah menjawab, dan yang sudah berperan aktif ikut bantuin bekerja kelompok. Untuk semuanya Bu Yanti kasih 5 bintang. Nah, tugas selanjutnya, tugas selanjutnya. Nanti PR-nya akan Ibu bahas ketika kita bertemu lagi. Kan kalian sudah belajar berpikir komputasional kan? Sudah belajar tadi bagaimana merapihkan kamar, urutannya seperti apa. Lalu bagaimana merapihkan rak buku. Bu Yanti mau kasih tantangan sama kalian ya. Oke, tantangannya adalah tulis di rumah bagaimana langkah kalian atau cara-cara kalian mencuci piring. Ya, mencuci piring dan belum selesai. Mencuci piring dan mengepel. Ya. Jadi ke depan, tugas minggu depan tindak lanjutnya yaitu 1, apa tadi? Apa tadi? Langkah mencuci piring. Kedua, langkah-langkah mengepel. Tulis di buku catatannya, nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Terima kasih hari ini sudah bersama Bu Yanti belajar berpikir komputasional. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk kita sehari-hari. Seperti tadi apa? Merapihkan kamar, merapihkan meja belajar, membantu orang tua. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah berikan kebermanfaatannya dengan ilmu yang barokah buat kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.